27 Maret 2019. Saudara bertemu kembali dalam renungan harian. Injil pada hari ini cukup singkat, berbicara tentang sikap yang jelas dari Yesus tentang hukum Taurat. Karena itu Yesus dengan tegas berkata, jangan sangka bahwa saya datang untuk menghapus hukum Taurat. Tidak, tak satu iota pun akan saya hilangkan dari hukum Taurat itu. Yesus datang bukan untuk menghilangkannya, tetapi untuk menggenapinya. Di dalam Yesus, kegenapan hukum Taurat itu ialah kasih itu sendiri. Dan oleh karena itu Yesus berkata, barang siapa yang menghilangkan satu iota dari hukum Taurat ini, dia akan menduduki tempat yang terkecil. Jadi, Yesus dengan Injil ini, dia ingin mengakhiri kontroversi atau pro kontra banyak orang tentang bagaimana sikap Yesus tentang hukum Taurat. Bagi Tuhan Yesus, hukum Taurat juga itu mampu untuk membawa orang kepada keselamatan. Tetapi dia ingin menyempurnakan apa yang kurang dari hukum Taurat itu. Dia ingin memberikan roh bagi hukum Taurat itu sendiri. Sehingga hukum itu tidak hanya sekadar hukum, tetapi sampai kepada intinya, yaitu sampai kepada kasih, persatuan manusia dengan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimanakah saya dan Anda, kita semua melihat dan menjalankan hukum Allah sebagai kebebasan untuk melakukan apapun yang saya suka, atau sebagai pemaksaan yang membatasi saya, atau sebagai panduan untuk tumbuh dalam cinta? Tampaknya ketiga hal ini selalu menyertai atau membuat kita harus mengambil sikap kita ketika menghadapi atau ketika kita dituntut oleh hukum-hukum Allah. Apakah hukum itu menjadi sebuah yang fakultatif bagi saya bisa melakukan atau tidak, ataukah itu sebagai sebuah pemaksaan, ya? Jadi saya harus pergi ke gereja karena dipaksa, karena itu adalah hukum, atau justru hukum itu menjadi sebuah pandu bagi saya untuk menghantar saya bertumbuh di dalam iman, harapan, dan cinta. Nah, para saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana hukum-hukum Allah itu berpengaruh di dalam hidup Anda? Bagaimanakah 10 perintah Allah itu mempengaruhi hidup harian Anda? Sebagai garis yang sangat jelas mendefinisikan tentang apa arti dosa, ya, dan apa artinya berbuat baik serta apa artinya berbuat jahat. Apakah 10 perintah Allah itu juga saya kenakan dan saya ikuti dalam hidup harian saya? Atau hukum-hukum itu saya pandang sebagai aturan untuk menghindari kejahatan, atau justru menjadi pandu bagi kita untuk mencapai kebajikan? Saya kira dalam banyak hal hukum-hukum Allah dapat menjadi sebuah peringatan bagi kita untuk menghindari kejahatan. Juga sebagai cambuk bagi kita untuk tidak lagi melakukan dosa-dosa itu. Dan juga sebagai panduan bagi kita untuk jauh melampaui dari sekedar hanya menghindari, tapi kita mampu untuk melakukan kebajikan. Sekali lagi, hukum itu bisa menyelamatkan kalau kita tempatkan pada tempatnya. Dan hukum yang tertinggi tentu saja ialah hukum yang dibawa oleh Yesus sendiri, yaitu hukum kasih. Setiap hukum harus mencapai kegenapannya di dalam kasih. Semoga kiranya hukum ini membantu kita, hukum-hukum Tuhan, hukum yang diberikan kepada kita oleh masyarakat, gereja, dan negara, membantu kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan lebih religius. Tuhan memberkati Anda.